Oke, welcome back to my channel Seniman Hore bersama saya Ari. Jadi hari ini kita akan membuat UI atau mengatur UI ya, supaya kita jadi lebih nyaman dan lebih efisien bekerjanya ya di ZBrush ini. Jadi ini adalah tampilan UI standarnya, default dari ZBrush, ya kan? UI standarnya ZBrush tuh seperti ini guys. Jadi kita mulai ZBrush tuh seperti ini. Kita tinggal edit. Oke. Jadi ini tampilan UI standarnya ZBrush ya guys ya. Cara yang ubah tuh kita pergi ke preference. Kemudian jangan lupa kita kesini dulu ke interface. Nah, white buttonnya kita matiin. White buttonnya kita matiin dulu. Kemudian kita pergi ke config, enable customize. Nah, sekarang kita bisa ngedit mau kemana aja. Klik dua kali ya, klik kiri dua kali, maka dia akan kebuka tutup di sini nih. Ini bisa kita ganti, tinggal kita klik aja nih, klik kiri untuk menghilangkan. Jadi misalnya apa nih, misalnya kita mau color, tinggal klik kiri ditahan, kita pindahkan nih ke samping, seperti itu. Kemudian saya biasanya make bisa tombol brush nih. Tombol brush nih saya pakai biasanya kan ini move, clay build up, dem standar, sama si modeler. Ya benar kan, clay build up, move, ya benar. Ini saya mau pindahkan. Saya buka brush dulu. Nah, ini saya mau pindahkan brush move-nya. Kalian bisa memindahkan ikon-ikon ini semuanya, kalian bisa pindah-pindahkan ya. Tinggal tahan. Nah, klik ini saya mau bawa ke sini dulu. Ini saya mau pindahkan move-nya. Jadi tahan Ctrl Alt, klik kiri, drag. Nah, ini bisa kita drag di mana-mana aja guys. Bisa kalian taruh di sini, bisa kalian taruh di sini, di bawah. Sini atau di mana-mana, kalian bisa taruh sesuka hati kalian ya guys ya. Tapi saya tuh biasanya sukanya saya tuh naruh di sini guys, di sini. Nah, kita arahkan ke sini. Nah ini agak tricky guys. Jadi kalau kalian nggak naruhnya bener, dia akan nempel seperti ini. Jadi perlu sedikit apa dibilang ya, agak tricky sedikit nih. Aduh, hilangkan BPR-nya. Agak tricky gimana gitu guys. Bentar guys. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan seperti ini, kita bisa ke preference, restore standard UI, maka dia akan kembali seperti UI semula ya. Kita ulang guys ya. Nah, ini saya mau pindahkan move brush ke sini guys. Ini agak tricky sedikit. Saya mau arahkan mouse-nya biar tepat mengarah ke tengah-tengah ini guys ya. Biar tepat mengarah ke tengah-tengah ini. Nah nih. Nah, ini white-nya, dia masih white nih. Kita preference-nya, interface, white button-nya kita matiin. Nah, ini kita move ke sini. Nah, dia jadi pindah ke sini guys. Lah, ulang ya kalau kalian masih bingung ya. Ini kan hilang nih. Kita ke brush, move brush-nya, Ctrl Alt-nya tahan, arahkan ke sini guys, antara sini. Nah, ini biar gini dia. Lepas, maka dia akan pindah ke sini guys. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau pindahkan brush clay build up yang biasa saya pakai, clay build up. Kemudian kita ini pindahkan ke kanan aja ya. Klik dua kali. Ini klik sekali, hilang. Ini klik biasa, tahan, bawa ke situ, itulah ya. Kemudian standar brush, ini penting, standar brush, dem standar. Tinggal geser aja, Ctrl Alt, klik kiri. Kemudian saya pakai si modeler, sering banget saya pakai si modeler ini. Kemudian ya, ini jarang-jarang saya pakai trim dynamic, saya taruh sini aja. Polish dan pinch brush. Oke. Nah, settingan brush tuh saya di sini biasa taruh guys ya.
Saya tergantung nyamannya kalian. Kalau kalian mau taruh di sini bisa juga di bawah, misalkan apa pinch brushnya saya taruh di bawah sini, taruh di sini. Nah bisa nih guys. Kemudian H-polish, biar kayak youtuber yang lain ya. Youtuber yang lain kan kadang-kadang ada yang di bawah naruhnya. Nah ini bisa kayak gini guys. Kayak gitu. Kemudian apa, misalnya kalian lagi taruh sini, suka-suka kalian guys ya. Tapi saya nggak suka naruh di bawah sini karena saya punya settingan yang berbeda. Jadi saya taruhnya brushnya di sini di kanan. Tapi ini agak beda di Oke, next. Bisa naikin sini dikit. Nah kemudian saya biasanya pakai di subtool ini guys. Nah di bagian subtool nih kita cek satu-satu yang paling sering saya pakai. Apa sih yang paling sering saya pakai guys? Nah, yang paling sering saya pakai itu di sini tuh ada beberapa fitur ya yang paling sering dipakai, yaitu fitur new folder. Oke lah ya, rename. Nah rename nih sering banget saya pakai nih, rename nih. Jadi saya taruh di sini. Dan fitur duplicate, append, insert. Nah append nih, append juga sering saya pakai. Nah ini tricky, saya taruh sini. Nah insert, append, insert tuh penting banget. Nah begini posisinya guys ya, baru lepas. Nah baru dia mau nempel deret 3 gini. Kemudian delete. Oh jangan ini delete nih. Nah split nih, split ini saya juga sering pakai, yaitu split unmask point sama split hidden ya. Split hidden saya taruh di sini, split hiddennya sama split unmask point. Oke. Kemudian di bagian splitnya udah segitu aja. Di bagian merge down, ya merge down sering lah juga saya pakai ya, merge down. Jadi kita taruh di sini merge downnya, merge down, ekstrak, adding, nggak perlu ya, nggak usah. Nah saya rasa segini aja udah nyaman buat saya. Kemudian kita move ke bagian geometri. Nah di bagian geometri ini banyak yang saya pakai guys. Di bagian geometri ini ada yang namanya sdiff. Jadi sdiff ini untuk sebenarnya untuk gini aja ya, ngasih tahu kalau saya sering lupa, kadang-kadang saya sering lupa udah ngaktifin sdiff-nya tapi saya kira belum. Jadi saya taruh di sini aja biar kelihatan. Terus dynamic ini juga nih, dynamic ini juga penting nih, kadang-kadang saya suka lupa hidupin dynamicnya. Kemudian apa lagi ya, ini convert to BPR Geo ya, nggak salah, convert to BPR Geo. Tapi penting lah, bolehlah isinya taruhlah ya, apa ya, ada lagi satu nanti. Dynamic ini cuman untuk gini aja ya, pemberitahu aja ya kalau aktif dynamicnya gitu. Terus di dynamic udah, dynamic subdivision udah, kayak udah nih, udah. Kemudian di edge loop enggak ada, edge loop enggak, crease juga enggak ada, shadow box, dynamesh. Nah ini penting nih, dynamesh. Satu kita taruh dynameshnya di sini, agak kesini dikit. Kemudian resolusinya, of course.
Misalkan kalian sudah merasa nyaman dengan apa namanya nih UI yang kalian setting seperti ini, kalian bisa save store config. Store config nih merubah permanen ya guys ya, merubah permanen tampilan si brush kalian, tapi nggak usah khawatir, store config aja, maka akan pop up kotak seperti ini. Kita oke aja. Maka setiap kali kalian buka si brush, tampilan UI-nya kan seperti ini guys. Tapi kalau kalian nggak mau tampilan UI seperti ini, kalian bisa save UI aja guys ya. Bisa save UI, jadi kalian sewaktu-waktu kita bisa download, bisa load kapanpun gitu ya guys ya. Kemudian kalau kalian merasa aduh ini ribet sekali nih gininya, terus kalian mau kembali ke mode default, tinggal kalian tekan ini restore standard UI. Restore standard UI, kalian bisa langsung memindahkan, merubah ininya ya, UI-nya ya. Sekarang saya save aja UI-nya ini untuk jaga-jaga. Saya save dengan nama UI Seniman Hore. Oke. Langsung kita save. Successful. Nah, udah. Ketika kita sekarang misalkan kita restore standard UI ini ya. Bentar saya perlihatkan dulu ya ininya, bentar display capture-nya saya mau perlihatkan dulu. Oke. Nah sekarang ketika kita mau nge-restore ini standard UI-nya, boom, maka dia akan kembali ke mode awal guys ya. Jadi jangan takut kalian untuk mengubah UI-nya, karena dia akan kembali ke mode awal nih. Bisa pakai ini guys ya, di config standard UI. Terus kalian mau load yang tadi kalian sudah save, tinggal ke load UI. Load UI tinggal cari di mana kalian simpan kayak ini UI Seniman Hore. Kita open, maka tada. Kemudian tinggal di preference, config, store config. Jadi setiap saya buka si brush,
Jadi tampilannya pasti seperti ini guys ya. Jadi oke, mungkin segitu aja video untuk merubah tampilan UI nya. Jadi saya bisa dengan gampang sekarang saya kalau saya mau bisa saya ini mau sculpting, biasanya kan kesusahan saya selalu kesini ke brush, klik ini satu-satu, baru ke move brush, dan jadinya seperti itu ya kan. Tapi dengan UI seperti ini saya nggak usah lagi klik ke sini, kan 2 kali klik saja nih. Kalau jadinya kalau entah ada kayak gini nih, tinggal diklik ini, kita ini agak error sedikit, kita ke enable customize trim. Ini trim dynamicnya mau dia, dynamicnya mau move brushnya. Oh ya udah. Nah jadi kalau error kayak tadi itu ya guys ya, tinggal ke transparent, enable customize nya lagi, bolak-balik itu aja guys, dan dia akan mau seperti semula guys. Oke, pinch brush. Jadi saya nggak usah pusing-pusing pindah-pindah brushnya, tinggal klik ini, tinggal usah lagi ke sini terus ngelik pinch brush, kan 2 kali klik tuh. Enaknya kesini aja langsung trim, langsung tinggal nge-trim ya kan. Jadinya lebih efisien dari segi waktu, dari segi apa namanya ya, segalanya lah ya, lebih efisien lah ya. Jadi oke guys, segitu aja video dari saya, mudah-mudahan membantu dan see you next time. Haha.